Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Vivi akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Ini adalah anatomi saluran pencernaan, mulai dari faring, ada esofagus, liver, stomach atau lambung, ya. Ini masuk usus sampai menuju anus. Kita bahas tentang mulut terlebih dahulu. Mulut ini merupakan pintu masuk ke saluran pencernaan, yaitu merupakan mulut. Ya, mulut terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian luar yang sempit, yaitu dinamakan vestibula. Ya, vestibula sendiri ini ruangan di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Sedangkan bagian yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut ini yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Ini gambar rongga mulut. Rongga mulut tampak dari depan, ya. Ini ada palatum atau langit-langit, ya. Ini kelenjar langit-langit. Ini lempeng datarnya, ya. Ini gusi bawah, anak langit, amandel, lidah, dan sebagainya. Gigi ini memiliki dua susunan. Yang pertama ada gigi primer dan gigi sekunder. Gigi primer ini dimulai dari ruang di antara dua gigi depan yang terdiri dari dua gigi seri, satu taring, dua geraham, dan untuk total gigi primer ini ada 20 gigi. Sedangkan gigi sekunder, sisi sekunder ini terdiri dari dua gigi seri, satu taring, dua premolar, dan 3 geraham. Ya, untuk total keseluruhan gigi sekunder mencakup 32 gigi atau buah. Juga ada dua macam gigi. Yang pertama ada gigi sulung dan gigi permanen. Gigi sulung ini mulai tumbuh pada anak-anak usia 6-7 bulan. Sedangkan gigi permanen atau gigi tetap dia tumbuh pada usia 6-18 tahun, jumlahnya sebanyak 32 buah. Fungsi daripada gigi yang pertama, dia berfungsi sebagai proses mastiksasi, yaitu proses pengunyahan. Makanan yang masuk ke dalam mulut, dia akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil dan bercampur dengan saliva. Ya, saliva itu air ludah, ya, untuk bolus makanan yang dapat ditelan oleh mulut. Ini anatomi gigi, ya, bisa dipelajari. Selanjutnya ada lidah. Lidah ini merupakan organ yang membentuk dasar rongga mulut. Dia terdiri dari otot rangka yang dikontrol secara volunter. Ya. Lidah ini dia berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan. Selain itu, lidah ini juga berfungsi sebagai pengecap dan produksi wicara. Lidah ini terdiri dari beberapa otot serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir serta dilekatkan pada frenulum lingua. Bagian belakang lidah terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalannya nafas pada waktu saat menelan makanan supaya makanan ini tidak bisa masuk ke dalam jalan nafas. Ya. Pada lidah terdapat indera peraba dan indera perasa. Yang pertama ada asin, ada manis, ada asam, ada pahit. Ya, di bagian lateral lidah ini berarti sebentar, lateral lidah ya, samping ya. Ini ada asin, ya. Di ujung lidah dia bisa menghasilkan rasa manis, ya. Di belakang, bukan di belakang sendiri ya, di tengah-tengah ini dia akan menghasilkan rasa asam dan di belakang sendiri dia bisa menghasilkan rasa pahit, ya. Makanya kenapa kalau kita mencicipi suatu makanan, itu kalau mencicipinya di
area lidah depan aja itu rasanya pasti cuma manis. Kita tidak bisa menebak rasa asin, asam ataupun pahit ya. Makanya kalau caranya mencicipi suatu makanan itu boleh sedikit tapi harus ditelan sampai belakang. Ya, enggak boleh dirasakan hanya di ujung lidah aja. Karena kalau di ujung lidah aja nanti kesan yang timbul adalah rasa manis saja. Ini kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini merupakan kelenjar yang mempunyai duktus yang bernama duktus Wartoni dan duktus tensori. Ya, dia berfungsi untuk mensekresi saliva. Saliva ini air liur ya ke dalam rongga oral. Rongga mulut ini dia terdapat 3 buah kelenjar ludah atau saliva. Yang pertama ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini letaknya di bawah depan dari telinga di antara prosesus mastoid kiri dan kanan. Ya. Kalau untuk kelenjar submaksilaris dia berada di bawah rongga mulut bagian belakang. Kalau kelenjar sublingualis, dia letaknya di bawah selaput lendir, dasar longga mulut bermutiara di dasar longga mulut. Lanjut, kita bahas tentang saliva. Saliva ini diproduksi oleh 3 pasang kelenjar. Yang pertama ada kelenjar sublingual, ada submandibularis, dan kelenjar parotis. Fungsi daripada saliva yang pertama dia memudahkan untuk makanan atau mulut menelan makanan ya. Yang kedua mempertahankan mulut agar tetap lembab. Yang ketiga dia bekerja sebagai pelarut molekul-molekul yang merangsang indera pengecap. Yang keempat dia memberikan daya antibakteri. Yang kelima dia membantu mempertahankan pH mulut agar tetap pada angka 7. Saliva ini terdiri dari 99,5% air serta 0,5% protein dan elektrolit. Setelah kita membahas tentang mulut, kita turun ke bawah yaitu faring dan esofagus ya. Setelah rongga mulut ini makanan yang berbentuk bolus dia akan turun ke bawah masuk ke dalam tekak atau faring ya. Faring di sini merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Lah, permukaan kerongkongan ini dinamakan esofagus. Pangkal faring dia terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis tadi sudah disebutkan ya di depan tadi. Dia berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Apabila makanan itu masuk ke dalam saluran pernafasan dia akan tersedak ya. Nah, dia tersedak kalau dia tidak sampai dia lambat tertolongnya, dia akan mengalami penyumbatan pernafasan sehingga dia akan mengalami sesak nafas bahkan sampai menuju kematian. Di dalam lengkungan faring ini terdapat yang namanya amandel atau tonsil ya, yaitu kelenjar limfo yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Ini gambar daripada anatomi faring ya. Ini adalah epiglotis, dia akan membuka dan dia akan menutup ya. Kalau menutup dia akan membuntu saluran pernafasan sehingga makanannya dia akan lewat gitu aja, tidak sampai masuk ke dalam pernafasan ya. Esofagus ini merupakan saluran berotot yang relatif lurus dan berjalan memanjang di antara faring dan lambung. Esofagus ini dijaga di kedua ujungnya oleh sfinkter. Sfinkter sendiri ini dia strukturnya berotot, dia berbentuk seperti cincin yang tertutup. Dia ini mencegah lewatnya benda melalui saluran yang dijaganya. Ini gambar daripada sfinkter ya. Cincin-cincin yang ada di dalam esofagus ya. Lanjut, sfinkter esofagus atas adalah sfinkter faringoesofagus. Sfinkter esofagus bawah adalah sfinkter gastroesofagus. Diiling-iling. Kalau atas dia berarti berhubungan dengan faring. Kalau esofagus bagian bawah berarti dia berhubungan dengan gastro ya, atau pencernaan. Panjangnya esofagus ini kurang lebih sekitar 9-25 cm dan dia berdiameter 2,54 cm dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah
lambung. Esofagus ini letaknya di belakang trakea depan, tulang punggung menembus diafragma, masuk ke abdomen dan menyambung ke lambung. Dinding esofagus ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada mukosa. Mukosa ini terbentuk dari epitel berlapis gepeng, bertingkat yang berlanjut ke faring bagian atas. Dalam keadaan normal, dia akan bersifat alkali dan tidak tahan terhadap yang asam-asam. Biasanya kan isi lambung itu kan dia sifatnya asam ya. Yang lapisan kedua ada submukosa. Submukosa ini mengandung sel-sel sekretoris yang menghasilkan mukus yang dapat mempermudah jalannya makanan sewaktu menelan dan melindungi mukosa dari cedera akibat zat kimia. Lapisan yang ketiga ada muskularis. Otot bagian esofagus merupakan otot rangka, sedangkan otot pada separuh bagian bawah merupakan otot polos. Bagian yang diantaranya terdiri dari campuran antara otot rangka dan otot polos. Lapisan yang keempat ini ada lapisan bagian luar atau bisa disebut sebagai serosa. Dia terdiri dari jaringan ikat yang jarang menghubungkan antara esofagus dengan struktur yang berdekatan. Dia tidak ada serosa yang mengakibatkan penyebaran sel-sel tumor lebih cepat. Oke, itu materi sistem pencernaan mulut. Saat ini Bu Vivi akan lanjutkan ke sistem pencernaan lagi. Akan saya share. Nah, ini lanjutan daripada anatomi dan fisiologi. Yang selanjutnya setelah kita masuk ke mulut, terus ke faring dan esofagus, turun ke bawah yaitu lambung. Lambung ini dia terletak di oblik dari kiri ke kanan, dia menyilang di abdomen, atas tepat di bawahnya diafragma. Lambung ini dia berbentuk kantung mirip huruf J yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Fundus adalah bagian lambung yang terletak di atas lubang esofagus. Bagian tengah atau utama lambung yaitu dinamai dengan korpus. Sedangkan lapisan otot polos di fundus dan korpus relatif tipis, tetapi bagian bawah lambung atau atrium memiliki otot yang lebih tebal. Ini lambung. Lambung ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan peritoneal luar, yang kedua ada lapisan berotot, yang ketiga ada lapisan submukosa, yang keempat ada lapisan mukosa. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang lapisan peritoneal. Peritoneal luar ini merupakan lapisan dari serosa. Sedangkan lapisan berotot, dia ini terdiri dari 3 lapisan lagi, yaitu serabut longitudinal, serabut sirkuler, dan serabut oblik. Sedangkan yang ketiga, lapisan submukosa. Lapisan submukosa ini dia terdiri atas jaringan areolar yang berisi pembuluh darah dan saluran limfe. Sedangkan lapisan mukosa dia terletak di sebelah dalam, tebal, dan terdiri atas banyak kerutan yang menghilang bila organ itu mengembang karena berisi makanan. Ini anatomi daripada lambung. Ya, ini esofagus ya, ini fundus, ya, ini atrium bagian bawah. Ini arah menuju ke anus. Lambung ini menghasilkan getah cerna, antara lain yang pertama ada pepsin, ada HCl, dan ada renin. Pepsin ini berfungsi untuk mencegah putih telur atau protein menjadi asam amino atau albumin dan pepton. Sedangkan fungsi daripada HCl, dia berfungsi untuk mengasamkan makanan sebagai antiseptik dan desinfektan untuk membuat suasana lambung itu menjadi asam, ya. Kalau yang si renin ini dia berfungsi sebagai ragi yang dia untuk membekukan sisi dan membentuk kasein dari kasinogen, yaitu dari protein susu.
Fungsi daripada lambung yang pertama, dia berfungsi sebagai penyimpanan, melarutkan dan mencerna makanan yang masuk ke lambung. Yang kedua, dia meneruskan makanan ke usus untuk diabsorpsi secara maksimal. Yang ketiga, dia produksi enzim pepsin. Dia berfungsi sebagai memecah ikatan peptida. Setelah lambung kita lanjut ke usus halus. Usus halus ini adalah suatu saluran dengan panjang sekitar 6,3 meter, yaitu terdiri dari 21 kaki dengan diameter 2,5 cm atau biasanya bisa disebut sebagai 1 inci. Usus halus ini berada dalam keadaan bergulung di dalam rongga abdomen dan terbentang dari lambung sampai usus besar. Usus halus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jejunum, duodenum, ileum. Jejunum ini kurang lebih panjangnya 2,5 dan diameternya 20 cm. Kalau duodenum ini panjangnya 3,6 meter. Kalau ileum ini biasanya disebut sebagai usus 12 jari. Ya, dia berbentuk seperti kuda melengkung ke kiri dan biasanya pada lengkungan tersebut terdapat pankreas. Yang fungsi dari pankreas itu dia menghasilkan amilase untuk mencerna hidrat arang untuk dirubah menjadi disakarida. Ya. Mukosa usus halus yaitu permukaan epitel yang sangat luas melalui lipatan mukosa dan mikrofili, memudahkan pencernaan dan absorpsi. Lipatan ini dibentuk oleh mukosa dan submukosa yang diperbesar oleh permukaan usus. Ini merupakan gambar dari usus halus. Bisa dicermati. Fungsi daripada usus halus yang pertama absorpsi bahanan makanan, yang kedua berlangsung terutama di duodenum dan jejunum, yang ketiga dia absorpsi cairan elektrolit. Ya, absorpsi usus halus dia yang pertama ada karbohidrat, lalu hasil akhir pencernaannya dia bisa berupa monosakarida. Ya, monosakarida ini bisa berupa glukosa, galaktosa atau fruktosa. Ya. Setelah usus halus kita masuk ke usus besar. Usus besar ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 5,6 cm. Ukuran daripada usus besar ini dia akan lebih besar daripada usus halus ya. Kalau lapisan usus besar ini terdiri dari selaput lendir, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan jaringan ikat. Usus besar ini tidak memiliki fili dan tidak memiliki lipatan-lipatan sirkuler. Jadi kebalikannya dari usus halus ya. Usus besar ini dia terdiri dari kolon, sekum, apendik, dan rektum. Sekum ini biasanya disebut sebagai usus buntu ya, suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Kolon sendiri ini dia membentuk sebagian besar usus besar ya. Dia tidak bergelung-gelung seperti usus halus, tetapi dia terdiri dari 3 bagian yang relatif lurus ya. 3 bagian itu apa saja? Yang pertama ada kolon ascendens, yang kedua ada kolon transversum, yang ketiga ada kolon descendens ya. Bagian akhir dari kolon descendens yaitu dia akan berbentuk huruf S. Yaitu biasanya kenapa dia berbentuk huruf S? Karena dia disebut dengan kolon sigmoid ya, dan kemudian berbentuk lurus yang disebut dengan rektum. Apendik ini tonjolan kecil mirip jari di dasar sekum dan yang merupakan jaringan limfoid yang mengandung banyak limfosit ya. Biasanya sering terjadi infeksi pada apendik ini. Nah, infeksi itu biasanya disebut dengan apendisitis ya. Apabila apendisitis ini dia parah dan dapat menyebabkan apendik ini sampai pecah dan bahkan sampai membentuk sebuah nanah di dalam rongga abdomen, maka dia harus dilakukan pengangkatan atau pemotongan apendik ya dengan cara operasi. Nah, operasinya itu disebut appendiktomi ya. Biasanya ukuran apendik orang dewasa ini kira-kira
2 sampai 10 cm. Cuma biasanya kalau untuk orang Indonesia rata-ratanya 10 cm. Kurang lebihnya ini gambar usus besar ya, yang dikatakan appendix tadi daerah sini ya. Fungsi usus besar yang pertama yaitu menyerap air dan elektrolit, yang kedua menyimpan bahan feses saat defekasi. Defekasi ini saat mengejan ya, sebelum sampai keluar. Gangguan pada usus yang pertama ada konstipasi, ada megakolon, ada diare. Ini rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon, sigmoid, dan berakhir di anus. Rektum ini dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses ya. Karena tinja biasanya disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens ini penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Selanjutnya ada anus. Anus ini merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Ya, sebagian anus ini terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus ini dia diatur oleh yang namanya otot sphincter. Ya, diingat-ingat. Ya, otot yang mengatur pembukaan dan penutupan anus yaitu namanya otot sphincter. Ya, feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi. Ya, defekasi ini mengejan atau BAB dan berfungsi utama yaitu anus. Oke, sekian materi anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau WA Group kelas 10 keperawatan SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.